Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semuanya. Apa kabar semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul meskipun secara virtual. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hormat kepada Ibu Darmawati Abikom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Radio dan Televisi, dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nur Hayati sebagai moderator, Irsyadania Haira, Muhammad Fahmi Saleh, Muhammad Jalaluddin Akbar, dan Nikmatul Natalia. Sebelum itu kami akan memberikan sebuah pantun. Pagi hari pergi bersenam, tidak lupa untuk melihat fashion. Kami dari kelompok 6 menjelaskan materi promoting the station. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jalaluddin Akbar akan menjelaskan pengertian dari promosi. Promosi atau periklanan adalah bentuk komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya yang dilakukan oleh perusahaan atau biro iklan, mulai dari proses persiapan, perencanaan sampai pelaksanaan yang diwujudkan dalam sebuah bentuk pesan atau informasi untuk menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada khalayak atau konsumen. Perusahaan periklanan pada umumnya memiliki peran sebagai penghubung antara produsen dengan media. Selain penjelasan yang saya berikan tersebut, periklanan juga mempunyai beberapa definisi. Berikut adalah definisi periklanan menurut para ahli. American Marketing Association menyebutkan periklanan adalah setiap bentuk dari presentasi dan promosi non-personal mengenai ide, barang, dan jasa yang biasanya dibiayai oleh suatu lembaga sponsor yang dikenal. Institut Praktisi Periklanan Inggris menyatakan bahwa periklanan adalah penyampaian pesan penjualan yang paling persuasif yang diharapkan pada calon pembeli paling potensial antara barang dan jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi promosi, tidak terkecuali media televisi dan radio. Perkembangan dan pertumbuhan media massa elektronik sangat pesat saat ini, menjadi suatu stasiun tidak lagi hanya menginformasikan program-program mereka dengan bertumpu pada media audio maupun audiovisual televisi itu sendiri. Namun, sudah harus menggunakan media komunikasi lainnya. Sebuah stasiun haruslah secara jeli menentukan target audiensnya. Yang terpenting adalah menentukan program yang berkualitas untuk menjaring dan memenuhi kebutuhan penontonnya. Ada banyak cara mempromosikan acara sehingga masyarakat akan tahu perihal program dan akhirnya menonton atau mendengarkan acara tersebut. Secara garis besar ada dua cara mempromosikan program, yakni promo off air dan on air. Promo off air adalah bentuk promosi satu stasiun yang dilakukan di luar stasiun televisi tersebut, melibatkan media komunikasi lainnya. Pada promo off air, medianya lebih mengarah kepada publikasi, advertising, dan event. Sedangkan promo on air adalah promosi yang dilakukan setiap penayangan atau siaran sedang berlangsung, seperti iklan mengenai program acara baru pada televisi dan radio. Saat ini media massa memiliki peran sangat besar dalam mencukupi kebutuhan manusia yang semakin luas akan informasi. Semakin haus akan informasi. Individu membutuhkan beragam jenis informasi dari segala macam bidang dan selalu berusaha mendapatkannya di mana saja dan kapanpun. Menurut Dennis McQuail,
Saat ini masyarakat kita tengah memasuki era masyarakat informasi. Salah satunya ciri menonjol adalah menggunakan media massa sebagai hal yang utama. Di saat yang sama, media massa bisa membawa perubahan dalam banyak hal. Artinya dalam era saat ini masyarakat tidak bisa lepas dari peran media massa. Fungsi promosi terhadap stasiun. Komunikasi adalah satu dari aktivitas manusia yang dikenali oleh semua orang, namun sangat sedikit yang dapat mendefinisikannya secara memuaskan. Komunikasi memiliki variasi definisi yang tak terhingga seperti saling berbicara satu sama lain, televisi, penyebaran informasi, gaya rambut kita, kritik sastra, dan masih banyak lagi. Media elektronik seperti radio merupakan salah satu contoh hasil kemajuan teknologi komunikasi modern yang dapat dijadikan sebagai media dalam menyiarkan berbagai informasi. Peranan radio sebagai media penyiaran dewasa ini dipandang semakin penting sejalan dengan semakin banyaknya peminat media elektronik tersebut. Radio dapat berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi pendidikan, dan hiburan. Sama halnya dengan televisi yang menjadikan informasi, hiburan, dan lain-lainnya yang bersifat audiovisual. Jadi promosi dalam stasiun baik televisi atau radio digunakan dalam proses pengenalan kepada audiens mengenai program acara yang akan ditayangkan, pengubahan jam tayang, dan informasi lainnya mengenai sebuah program acara. Selain menjadi pengenalan program baru, promosi dalam stasiun juga berfungsi menarik penonton atau pendengar untuk kembali mendengarkan atau menyaksikan program yang telah ada. Seperti program acara yang mengalami penurunan rating, kemudian terdapat inovasi dalam program tersebut dan diharapkan menjadi daya tarik untuk kembali diminati oleh masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nikmat Natalia. C. Strategi promosi. Manajemen penyiaran adalah manajemen yang diterapkan dalam organisasi penyiaran, yaitu organisasi yang mengelola siaran. Ini berarti manajemen penyiaran sebagai motor penggerak organisasi penyiaran dalam usaha pencapaian tujuan bersama melalui penyelenggaraan siaran. Pada dasarnya, proses perencanaan, produksi, atau menyiarkan siaran merupakan proses transformasi yang ada dalam manajemen. Tahapan manajemen ini yang harus disinkron dengan tahapan proses penyiaran dan setiap langkah harus selalu berorientasi kepada tujuan yang akan dicapai. Keberhasilan media penyiaran sangat ditentukan oleh kemampuan pengelolaannya dalam memahami seorang audiens. Dalam hal ini, audiens dipahami dengan menggunakan pendekatan ilmu pemasaran, karena audiens adalah konsumen yang memiliki kebutuhan terhadap program atau produk. Di Indonesia sendiri, media penyiaran yang sudah sangat tersegmentasi adalah stasiun radio. Berdasarkan riset, stasiun radio di kota besar tidak lagi menjadi media yang bersifat umum yang membidik seluruh lapisan masyarakat. Namun, di kota kecil atau di daerah, segmentasi audiens mungkin tidak terlalu diperlukan karena tingkat persaingan masih sangat rendah, sehingga media penyiaran mungkin cenderung masih bersifat umum. Dalam era persaingan seperti ini, di setiap media penyiaran harus memiliki strategi dalam merebut audiens. Strategi merebut pasar audiens terdiri dari serangkaian langkah yang berkesinambungan yang menurut Kotler terdiri atas 3 tahap, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Pertama ada namanya segmentasi. Segmentasi audiens pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur audiens. Dengan memahami audiensnya, maka pengelola media dapat menentukan bagaimana cara menjangkaunya, program apa yang dibutuhkan, dan bagaimana mempertahankan audiens dari media lain. Segmentasi audiens suatu proses untuk membagi-bagi atau mengelompokkan audiens ke dalam bagian yang lebih homogen. Seperti 1.
Segmentasi demografis. Segmentasi audiens berdasarkan demografis adalah pembagian yang didasarkan pada peta kependudukan. Misalnya, usia, jenis kelamin, besarnya anggota keluarga, pendidikan tertinggi, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, agama, suku, dan sebagainya. Kedua, ada segmentasi geografis. Ini berdasarkan jangkauan geografis. Pasar audiens dibagi-bagi ke dalam beberapa unit geografis yang berbeda, yang mencakup suatu wilayah negara, provinsi, kabupaten, dan kota. Dan yang terakhir ada segmentasi psikografis. Ini berdasarkan kepada perilaku gaya hidup audiens, misalnya bagaimana mereka menghabiskan waktu, minat, pandangan terhadap diri maupun di luar dirinya, dan sebagainya. Pembagian segmentasi ada targeting yang kedua. Targeting atau target audience adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau audiens sasaran. Setelah melakukan evaluasi terhadap berbagai peluang yang ditawarkan terhadap segmen audiens penyiaran, mereka selanjutnya memilih segmen audiens yang ingin dimasuki. Yang terakhir ada positioning. Setelah audiens sasaran dipilih, maka proses selanjutnya adalah melakukan positioning, yaitu suatu strategi untuk menciptakan persepsi positif di pikiran khalayak. Positioning merupakan suatu proses atau upaya untuk menempatkan suatu produk, merek, perusahaan, individu, atau apa saja dalam alam pikir mereka yang dianggap sebagai sasaran atau konsumennya. Jadi, positioning adalah suatu strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana khalayak menempatkan suatu produk, merek, atau perusahaan di dalam otaknya, di dalam alam khalayaknya, sehingga khalayak memiliki penilaian tertentu. Menurut Pringles, Star McCaffrey, Departemen Pemasaran Media Penyiaran memiliki tanggung jawab seperti menjual waktu siaran kepada pemasang iklan, menyedia sarana di mana pemasang iklan dapat mencapai target audiensnya dengan biaya yang kompetitif, menghasilkan pendapatan yang cukup agar stasiun penyiaran dapat beroperasi secara kompetitif, menghasilkan keuntungan bagi pemilik stasiun. Yang keempat adalah faktor penting dalam melakukan kegiatan promosi. Yang pertama, faktor program siaran. Untuk memiliki keseluruhan program siaran yang dapat dinikmati oleh target, segmennya harus termasuk unsur-unsur dalam faktor ini, yaitu kualitas pemancar, di mana pendengar dapat mendengarkan isi siaran dengan jelas dan nyaman. Musik atau lagu yang diputarkan pun harus yang disukai oleh pendengar, di mana dalam hal ini musik direktur perlu melihat lagu apa saja yang sedang banyak diputar di televisi. Hal ini menunjukkan bahwa televisi sebagai media massa yang mempunyai berbagai fungsi, salah satunya untuk menyampaikan informasi. Ternyata secara persentase lebih banyak digunakan oleh pemirsanya untuk mencari hiburan semata. Walaupun data tersebut adalah data untuk televisi, namun hal ini tetap akan berhubungan dengan program radio, karena dalam jurnal penelitian Napoli pada tahun 2008 menyebutkan bahwa kasus yang didapat dari film, surat kabar maupun televisi secara signifikan memberikan pemasukan bagaimana memahami pendengar radio dan seringkali memiliki peran penting dalam pembuatan keputusan suatu program radio. Pernyataan tersebut semakin menguatkan bahwa keberadaan hiburan memang lebih dikehendaki dibanding informasi. Yang kedua adalah faktor materi siaran. Di dalam faktor yang kedua ini, yang memiliki nilai faktor loading tertinggi adalah penyiar. Penyiar di sini adalah salah satu elemen siaran yang sangat membutuhkan materi siaran. Bahkan penyiar sendiri adalah materi siaran, karena penyiarlah yang menyampaikan apapun tentang hal yang ingin disampaikan bersangkutan dengan program, baik informasi iklan, informasi mengenai lagu, ataupun informasi stasiun radio tersebut. Hal ini yang
buat penyiar radio adalah materi siaran itu sendiri. Posisi brand di mana lebih menitik beratkan pada usia brand tersebut, di mana hal ini juga akan mempengaruhi pada materi siaran yang diungkapkan oleh penyiar. Keberadaan berita dan Facebook juga dapat dijadikan sebagai materi siaran. Berita yang diucapkan oleh penyiar adalah materi siar, begitu juga dengan komentar, pesan ataupun interaksi yang ada di Facebook. Juga bisa dijadikan materi siar bagi penyiarnya. Jadi, keempat variabel di atas adalah materi siar yang menjadi faktor kedua terpenting di antara 4 faktor daya tarik stasiun radio. Yang ketiga, faktor audio environment. Atmosfer atau environment on air harus dikondisikan dengan indah, karena bisnis siaran radio adalah bisnis telinga, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan audio juga harus indah. Keberadaan efek suara dan fiturlah yang akan memperindah on air. Kedua hal ini sifatnya adalah pelengkap dan bisa dikaitkan sebagai variasi dalam siaran radio. Efek suara yang digunakan untuk melengkapi sebuah drama atau games atau pada saat penyiar berita tentang sesuatu, karena audio sifatnya audio, maka efek suara ini akan membantu pendengar untuk memvisualisasikan apa yang sedang disiarkan. Efek suara membantu pendengar untuk mengetahui latar belakang cerita. Fitur yang biasanya berisi informasi yang telah direkam terlebih dahulu juga merupakan varian audio. Di faktor variasi audio ini, radio hendaknya mempunyai variasi efek, suara, dan fitur yang beragam agar tidak membosankan. Variasi radio ini selalu menuntut kreativitas tim program dalam menggali macam-macam informasi yang digunakan dalam materi isi fitur, juga menuntut kreativitas penyiar pada saat bermain dengan efek suara. Yang keempat, faktor brand activation. Di faktor yang keempat ini cukup unik karena ketiga variabel yang termasuk di dalamnya, yaitu radio streaming, off-air endorse, dapat dikatakan tidak bersinggungan secara langsung dengan on-air. Oleh karena itu disebut sebagai brand activation, karena ketiga hal inilah yang akan mendukung dan memperkuat brand suatu stasiun radio. Selain radio streaming, kegiatan off-air juga termasuk dalam faktor ini. Hal ini cukup jelas. Kegiatan off-air merupakan salah satu bentuk brand activation yang cukup lazim dilakukan oleh suatu perusahaan. Kegiatan off-air juga sering dimanfaatkan oleh stasiun radio sebagai ajang promosi, baik mempromosikan brandnya, channel radionya, ataupun program-program andalannya. Kelebihan dari media adalah mereka mempunyai akses yang lebih mudah untuk bertemu atau menghubungi orang-orang terkenal dan berpengaruh seperti penulis, politikus, artis, dan yang lainnya. Hendaknya hal ini dimanfaatkan oleh radio untuk mengajak mereka ikut mempromosikan siaran radionya, di mana juga termasuk salah satu bentuk brand activation-nya. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi pendengar karena merasa idolanya yang meminta dia untuk mendengarkan stasiun radio tertentu. Hal ini akan mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan pihak radio tersebut yang mempromosikan diri sendiri. Baik teman-teman, berdasarkan materi yang telah dijelaskan tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu perkembangan media massa baik digital maupun konvensional menuntut setiap stasiun untuk lebih inovatif, kreatif, dan terkini dalam bidang apapun. Penting untuk mengetahui tentang berbagai hal yang paling update saat ini, semisal mengenai bentuk periklanan yang dapat menarik perhatian khalayak lebih maksimal. Hal ini ditunjukkan agar program acara atau event yang dipromosikan selalu terlihat fresh. Yang kedua, promosi menjadi bagian penting di sebuah stasiun televisi maupun radio. Promosi dilakukan untuk memperkenalkan kepada khalayak mengenai program acara, event, atau kegiatan yang diadakan oleh stasiun tersebut. Yang ketiga, selain untuk memperkenalkan kepada khalayak, kegiatan promosi juga dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat khalayak agar mau menyaksikan atau mendengarkan program acara atau event yang akan dibuat oleh stasiun TV dan radio.
baik program acara tersebut adalah program acara yang baru maupun program acara yang lama yang dihidupkan kembali. Yang terakhir, promosi ada banyak sekali bentuk dan metodenya. Semua metode itu baik apabila digunakan pada waktu dan kondisi yang sesuai. Semakin baik perencanaan promosi yang dilakukan, maka semakin besar pula persentase keberhasilan dari program acara tersebut dalam menarik minat pemirsa. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan materi dari kami kelompok 6 mengenai promosi stasiun. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan bergabung di kolom komentar ya. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman kamu. Mewakili seluruh kerabat kerja tim 6 yang bertugas, saya Fahmi, pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.